Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini adalah minggu terakhir ya. Sebelum nanti rekan-rekan libur, libur Idul Fitri. Kemudian eh, terakhir itu Jumat. Jumat sebenarnya sudah libur. Kita nanti sebenarnya ketemu lagi ada jadwal Jumat ya, tapi karena libur ya wis nggak apa-apa. Siapa tahu nanti rekan-rekan ada yang memang sudah persiapan mau mudik atau hal-hal lain ya, terkait dengan ini apa namanya libur ya, libur hari raya ini. Nah kemudian untuk minggu lalu saya lupa untuk buka submissionnya ya, tapi mungkin rekan-rekan sih sudah buat. Nanti silakan dikirimkan saja, nggak masalah itu, telat ya, nggak masalah, di submit aja untuk yang tentang MapReduce 2 ya, untuk contoh penggunaan MapReduce untuk menghitung sebuah kata gitu. Atau ada kendala nggak untuk ininya, untuk MapReduce-nya pas menjalankan programnya? Bisa ya, Brian ya. Pokoknya itu sebelum dipasang di ini di Hadoop, dicoba dulu di lokal. Dicoba di lokal, kalau sudah tidak ada error, outputnya sudah sesuai apa yang diharapkan, baru nanti dijalankan di Hadoop, di di uh, ininya, uh, name node-nya. Ya, hari ini kita masih ini ya, masih tentang MapReduce ya, masih tentang MapReduce ya, tidak jauh beda dengan dengan kemarin ya, tapi nanti kasusnya beda gitu. Nah, ini saya akan share screen. Oh ya, saya sekali lagi saya mau wanti-wanti ya, mau wanti-wanti rekan-rekan, untuk nilai-nilainya itu sudah saya grading, tolong diupdate ya, untuk yang masih kosong, terutama yang masih kosong itu dilengkapi. Tapi sekali lagi bahwa walaupun melengkapi ya tetap dengan originalitas ya, tidak copy paste atau ngambil job sheet teman kemudian dikumpulkan diganti namanya, itu enggak seperti itu, tapi tetap silakan dikerjakan sendiri. Saya tetap menghargai apapun hasil dari keringat teman-teman sendiri gitu, tetap akan saya nilai. Tapi kalau misalkan modelnya hanya ganti job sheet ya, nanti akan saya kasih nol aja. Dan eh, apa di pertemuan ke-7 kalau nggak salah itu, ini ya itu banyak sekali yang nggak saya nilai, hanya beberapa ya, nggak sampai 5 orang kayaknya saya nilai, yang ya karena ya hanya ngambil job sheet, malah ya job sheet yang diedit ganti gambarnya saja, itu yang nggak saya nilai, saya komentari aja gitu. Jadi tolong diperbaiki yang ya nanti sampai dengan UTS itu ada saya review, ada saya komentarnya, itu silakan ditindaklanjuti gitu. Baik, ini saya akan share kembali, ya masih teori tentang MapReduce ya, biar nanti rekan-rekan, karena MapReduce ini sebenarnya jantungnya dari Hadoop. Eh, jadi nanti biar rekan-rekan tambah paham terkait dengan Hadoop ini. Sudah bisa terlihat slide saya? Oke, ini saya off video saja biar eh, lebih lancar koneksinya. Baik, ya
yaitu topiknya adalah sekarang minggu ke-11, yaitu tentang masih tentang MapReduce, yaitu bagian ketiga ya. Kebetulan ini kami tim teaching ya dengan Pak Yopi, jadi beliau yang kebagian membuat materi pada pertemuan ini. Nah, ini untuk topiknya atau guideline-nya yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang rangkuman dari MapReduce. Nanti kita review kembali tentang MapReduce job-nya atau task-nya. Nanti kita akan review dia itu ngapain aja, ada kelas apa yang ada di sana. Kemudian nanti implementasinya ke dalam sebuah kode program. Nah, ke dalam sebuah kode program. Terus yang terakhir yaitu kasus baru. Kalau sebelumnya itu adalah untuk menghitung sebuah kata pada sebuah file word count ya, word count. Kali ini kita akan menghitung sebuah revenue dari sebuah kota. Oke, yang pertama yaitu tentang review tentang MapReduce itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa MapReduce berarti kan dia nanti sebuah program atau sebuah script yang tentunya digunakan untuk memaksimalkan pengolahan, pemrosesan data di sebuah Hadoop cluster. Karena dia modelnya paralelisasi ya, jadi tidak hanya sebuah satu node saja yang mengerjakan, tapi nanti dikerjakan banyak node. Ya banyak nodenya itu ya tidak ya banyak ya. Nanti tergantung kebutuhannya seperti apa ya. Walaupun kalau pada minggu yang lalu klasternya itu masih sedikit, hanya 2 ya. Kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa melihat dampak ketika menggunakan satu node, ketika menggunakan 2 node, bahkan ketika kita menjalankan di lokal itu ya tidak ada dampak secara signifikan karena memang kasusnya itu baru simple, baru hanya untuk contoh sehingga belum sama dengan yang ada di dunia nyata atau di dunia kasus yang sesungguhnya. Oke, yang kita pahami di sini adalah program ya, adalah program atau script, yaitu tujuannya yaitu akan mengerjakan sesuatu ya, dia akan digunakan untuk mengerjakan task tertentu. Ya, nah, ya tasnya ini ya tentunya nanti yang dia kasusnya dengan big data, dengan permasalahan velocity, volume, kemudian ada varian ya. Nah, ini tentunya dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, kemudian jenisnya seperti apa? Kemarin sempat ditanyakan ya oleh teman Anda bahwa apakah untuk MapReduce hanya bisa digunakan untuk menghitung kata saja, Pak? Ya itu enggak sebenarnya. Itu ada sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Tentunya ada kasus-kasus ya, ada kasus-kasus tertentu yang bisa diselesaikan menggunakan menggunakan MapReduce. Di sini ada 3 poin atau 3 kasus yang bisa dijalankan. Yang pertama yaitu tentang filtering. Berarti kalau filtering ya kalau menggunakan kalau menggunakan query ya bisa ya. Misalkan saya kepingin menampilkan data barang yang paling laku di Indomaret seluruh Indonesia gitu ya. Itu misalkan seperti itu. Nah, itu kan lumayan sekali itu effortnya gitu ya. Bayangkan Indomaret Indonesia itu ada berapa gerai, kemudian nanti kepingin melihat 5 produk atau barang yang paling laku selama Idul Fitri gitu ya. Ya yang paling banyak roti, sirup, kayak gitu-gitu mungkin ya, susu itu ya karena sekarang masih bulan puasa.
atau Indomie gitu. Ya kemungkinan itu, tapi kita bisa melihat, bisa mengerjakan dengan menggunakan MapReduce. Kemudian sampling, sampling berarti kan kita melihat, kita mengambil sebuah objek atau data yang secara random gitu ya, berapa berapa randomnya tergantung nanti. Itu yang pertama kasus yang bisa diselesaikan. Kemudian bisa juga menggunakan untuk summaries ya, untuk sebuah rangkuman dari data atau agregasi. Nah, di sini ini sangat-sangat umum digunakan ketika ada sebuah perusahaan atau ada sebuah eh, departemen ya, yang enterprise tentunya, yang multinasional. Dia ingin melihat sebenarnya apa ketika dia manufaktur atau dia produksi barang, dia kepingin lihat setiap hari itu ada berapa barang yang bisa dihasilkan kayak gitu. Setelah dihasilkan misalkan bisa didistribusikan, kemudian bisa dijual kalau misalkan dia sampai proses penjualan. Nah, itu umum ya. Di situ ada untuk menghitung, ada minimum maksimum. Nah, kan nanti kan bisa misalkan ya untuk mengcounting jelas tadi ya. Kemudian untuk minimal maksimum. Nah, ini bisa apa namanya? Bisa bisa dianalisis kalau misalkan hasilnya paling paling sedikit berapa, paling maksimum berapa. Kalau misalkan ternyata maksimumnya dia masih di bawah target, nah berarti kan perlu improvement, perlu beberapa cara atau teknik yang perlu di ini ya, yang perlu ditambahkan biar nanti targetnya sesuai. Nah, itu kan bisa dianalisis. Nah, sebelum analisis, sebelum dibuat sebuah keputusan, kita kan butuh data-data seperti ini. Oh, minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ini contoh yang paling simple, yang sederhana. Kemudian ada akumulasi, sum, mean, nilai tengah, ada mode, median ya. Modulus bisa, median juga, atau bahkan indeksnya seperti apa. Nah, ini untuk summary, untuk kebutuhan agregasi ya. Ini standar. Standar yang ketika kita menyajikan sebuah data. Oke. Kemudian lagi yaitu tentang struktural, artinya menggabungkan dua atau lebih dari dataset. Dataset ya berarti kumpulan data ya. Misalkan sebelum diolah, datanya harus dikumpulkan dulu, dikolek dari berbagai macam sumber sebelum nanti diolah. Ya tentunya penggabungan penggabungan ini sangat penting ya. Bayangkan kalau tadi kasusnya adalah ketika kita ingin menganalisis data atau transaksi yang ada di Indomart. Indomart ini kan dia sudah multinasional, di seluruh hampir di seluruh provinsi itu ada ya. Atau bisa disebutkan provinsi mana yang nggak ada Indomartnya? Ada nggak? Ada yang ini? Hah? Ya, memang ada. Kalau sebelumnya itu di Bantul juga jarang sekali ya Indomart ya. Tapi Indomart Alfamart tapi sekarang sudah banyak. Kadang kan kayak gitu ada kebijakan-kebijakan yang memang kepingin memajukan ini ya, pasar tradisionalnya, dan masih menjunjung tentang itu gitu ya. Di Padang, kalau Padang saya sih percaya ya. Oke. Nah, terlepas dari itu, bahwa contohnya tadi ketika kita ingin mengolah data transaksi di hari sekian atau berapa bulan dari seluruh Indonesia, 34 provinsi gitu ya. Nah, itu tentunya itu effortnya lumayan itu gitu ya. Gimana caranya dari berbagai provinsi kemudian datanya digabungkan. Nah, ini tentunya kalau secara konvensional, kalau secara manual ya, dari provinsi ini digabungkan, tentunya ini sangat memakan sekali resource yang besar, effortnya besar juga.
Nah, ini ketika menggunakan MapReduce ini akan bisa dilakukan. Nah, dataset ini ya data kumpulan data ya, terserah nanti datanya apa sehingga nanti bisa diolah, bisa disamerikan tadi gitu ya. Sebelum disamerikan nanti dia dikumpulkan dulu. Yaitu beberapa task yang sangat mungkin dilakukan menggunakan MapReduce. Nah, berarti kita tahu bahwa untuk pertemuan sebelumnya, yaitu untuk menghitung sebuah kata di dalam sebuah file, itu tergolong summary ya. Dia digunakan untuk menghitung kata, dia tergolong summary. Nah, di sini berarti untuk itemnya jelas ya, item itu katanya. Kemudian untuk kumpulannya itu adalah kalimatnya atau teksnya yang dia akan diolah atau dijadikan input. So, nah kemudian ini ada beberapa karakteristik ya atau ini ciri-ciri atau uh, sebuah ini ya ciri-ciri lah ya karakteristik ini. Yang pasti MapReduce itu dia pasti dijalankannya di Hadoop ya, di name node gitu, di name node. Ya walaupun di lokal itu bisa gitu ya, tapi kalau misalkan ini dijalankan di lokal ya sama aja kayak program-program pada umumnya yang dia tidak multi cluster karena hanya satu. Kalau hanya satu, tentunya tidak akan maksimal kalau hanya satu. Kalau untuk hanya bisa jalan atau enggak, itu bisa di lokal. Tapi kalau untuk nanti, memang peruntukannya itu nanti di Hadoop atau di name node. Tapi kalau misalkan sebelum kita deploy di sana, itu bisa dilakukan di lokal. Bisa dilakukan di lokal untuk memastikan bahwa kode yang kita buat itu tidak error di Hadoop. Nanti sudah terlanjur deploy gitu. Terlalu deploy, malah masih ada error gitu. Errornya simple lagi ya. Nah, kemudian untuk frameworknya ini kan Hadoop itu framework ya. Nah, dia dibangun menggunakan pemrograman Java. Kalau dilihat di dalamnya itu ya banyak sekali file-file jar gitu ya. File jar itu library atau pustaka yang dimanfaatkan itu banyak sekali gitu. Nah, otomatis kalau misalkan dia dibangun menggunakan Java ya berarti butuh JRE ya, butuh JRE untuk menjalankannya. Artinya JRE ini adalah runtime-nya, ya runtime-nya biar bisa mengeksekusi program Hadoop-nya atau Java-nya. Nah, ini ada beberapa perintah yang yang mungkin rekan-rekan sudah sering lihat lah ya. Yang terutama ini program biasa ini. Nah, ini Java. Nah, kalau di lokal ini yang dilakukan Java mincar, nama ininya apa, parameter inputnya apa, outputnya apa, itu kalau Hadoop ya, kalau mau MapReduce ya. Nah, sedangkan kalau sudah di cluster, kalau sudah di name node, sudah di Hadoop, ya berarti nanti komennya atau perintahnya menggunakan Hadoop jar. Bedanya hanya Java-nya digantikan dengan Hadoop. Gitu ya. Ya, tapi kalau sebenarnya di layar yang lebih bawah atau di dalamnya ya pasti Java mincar. Ini hanya sudah di wrapper, sudah dibungkus oleh Hadoop. Jadi cara menjalankannya Hadoop jar, Hadoop spasi jar. Nah, ini contohnya untuk mengeksekusinya. Nah, sebenarnya saya sih belum nyoba untuk yang ini ya, untuk yang eh ini. Sebenarnya kalau untuk untuk program Java, oke, kalau yang sederhana itu mungkin belum belum banyak menggunakan pustaka atau library file jar-nya ya, file jar yang lain, dependensi lah ya, dependensi. Nah, sedangkan kalau yang di Hadoop ini dia langsung single jar. Tapi normalnya dia itu kalau program itu ada folder ya, ada folder lagu namanya lib. Nah, itu di ini. Tapi kalau ini sudah dibundle, sudah dibungkus ke dalam single jar.
kalau istilahnya itu kalau di Java fat jar ya, jar yang gemuk gitu karena isinya library gitu kan kurang efisien ya kalau kalau library terus di bawah-bawah itu ya, di transfer sedangkan eh, apa menurut yang saya ketahui gitu ya, kalau saya deploy ya jarnya itu nggak perlu, dia cukup jalankan build toolnya, nanti dia akan download sendiri jarnya, dia akan dibungkus gitu. Dan kalau hanya ngupdate script sederhana satu baris itu diedit, kalau pakai Fajar ya harus dibuild lagi, transfer lagi gitu. Itu kekurangannya. Makanya harusnya sih bisa sih ya. Ini ada parameter, ada dia include library-nya gitu. Nah, ini terkait dengan struktur atau komponen dari program yang kita buat untuk MapReduce. Ada ini ya, ada 3 komponen atau 3 bagian. Yang pertama itu tentang mappernya, kemudian ada reduce dan main class-nya ya. Main class ini sudah tahu lah kita ya, berarti main class itu digunakan untuk ya memanggil atau sebagai pintu masuk dari runtime akan menjalankan program kita. Artinya nggak harus dibuat di kelas sendiri juga nggak masalah gitu. Tapi yang jelas harus ada mainnya, minimal 1 main. Nah, untuk inputnya itu kita sudah pasti ya bahwa harus didefinisikan dalam bentuk key value. Berarti ada key, ada value-nya. Dia berpasangan modelnya. Di sini contohnya misalkan Surabaya key-nya value-nya 100, kemudian Malang, kemudian key-nya 100, Jakarta juga 100 gitu. Nah, kemudian untuk output yang dihasilkan nanti dia akan ditulis pada HDFS ya, Hadoop File System, kemudian ada nama default filenya dan bentuk dalam key value ya, ini outputnya. Key value ini spesifikasinya atau karakteristiknya. Nah terus sedangkan dalam komponen programnya mapper class ini dia aslinya adalah turunan dari MapReduce base dan dia akan mengimplement interface dari mapper. Artinya mapper class-nya kita terserah membuat nama kelasnya apa, yang penting harus di-extend dari MapReduce base dan implement mapper, sehingga nanti dia akan harus implementasi metode map. Oke. Nah, ini ininya untuk kelasnya. Kemudian selanjutnya yaitu reducer class. Nah, ini dia juga harus extend map reduce base dan mengimplement interface reducer. Ya, ini ada diamond kayak gini itu namanya wrapper ya. Nanti dia ada parameternya di sini. Nah, kemudian sehingga nanti harus mengimplement metode reduce. Nah, sedangkan untuk main kelasnya ini dia titik awal atau pintu masuk ya, ketika runtime menjalankan projectnya kita gitu. Di sini ada beberapa konfigurasi atau setting-setting terkait kebutuhan dari MapReduce, misalkan untuk parameter untuk inputnya, parameter untuk outputnya, nanti outputnya berupa apa. Nah, ini di main class. Nah, di sini kalau yang sudah nyoba harusnya sih sudah paham ya untuk strukturnya. Nah, ini ada namanya, ada mapper ya di kelas di mapper class. Ini nanti dijalankan dulu ya, karena
map reduce, berarti di mapping dulu untuk menghasilkan berupa pasangan key value tadi sebelum dilempar ke metode reduce. Nah, setelah sudah di mapper, sudah ada pasangan key dan value-nya, terus nanti dijalankan atau mengeksekusi kelas reduce class, yaitu ya tentunya di metode reduce ya. Nah, ini hasil akhirnya ya berupa key value juga, tetapi nanti sudah ini ya, sudah menghasilkan outputnya. Nah, untuk MapReduce ini dia ada tipe data di situ ya. Namanya text. Nah, text jadi sebenarnya ini adalah mirip dengan string. Stringnya di Java string berarti kan ya string ya, yang di dalamnya yang diapit menggunakan tanda petik 2. Kemudian sedangkan untuk word table-nya ini dia akan menggantikan tipe data yang number ya, yang number. Atau di sini ya tergantung nanti. X-nya ini adalah ya tergantung tipenya apa. Kalau bulat ya integer, kalau floating point atau bilangan ada komanya ya float, kemudian kalau yang lebih besar lagi jangkauannya menggunakan long. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, ini adalah kelas diagram dari apa ya? Program yang nanti akan kita buat. Nah, sebenarnya ini adalah kelas main-nya atau pintu masuknya ya. Kelas main-nya berarti nanti di dalamnya ada metode main, di mana di sini dia akan menginstance dari dari sebuah kelas yang di-extend dari mapper class dan reduce class ya. Nah, ini nanti ini ada dua ini yang di ini. Nah, ini adalah implement dari interface reducer, kemudian yang ini mengimplement dari interface mapper ya. Nah, kemudian dua-duanya ini nanti ini reduce base turunan dari sini. Kedua-duanya turunan dari sini. Nah, minimal berarti kita harus ada ya tadi ya 3 kelas, yaitu yang pertama ini main-nya, kemudian yang implement reducer ini, kemudian yang mengimplement mapper ini di sini. Nah, ini minimal ada 3 ini. Nah, sedangkan untuk yang ini sudah kelas bawaan yang disediakan oleh frameworknya, oleh MapReduce-nya. Ini kelas bawaan. Oke. Nah, oke. Ini lagi ada pertanyaan mungkin terkait dengan struktur atau skema dari program MapReduce ini. Simple ya ininya ya. Hanya kita mengimplement map, kemudian mengimplement yang ada di map, kemudian mengimplement yang ada di reduce. Codingnya di dua fungsi itu gitu ya. Ya nanti kalau misalkan diintegrasikan dengan API yang lain ya nanti disesuaikan. Baik, kemudian kita lihat gimana dari kelas diagram ini kita akan mengimplementasikan ke dalam sebuah kode. Karena
apa untuk menjalankan job tertentu ya. Jobnya ini kan dia nanti spesifik, tidak general, sehingga ya kita harus define, kita harus buat sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sehingga ya jelas kita harus membuat atau menulis kode program, baris program di dalam kelas-kelas tersebut. Kita mengimplementasikan kelas mapper dan reducer tadi ya. Nah, kita coding di sana, kita buat di sana itu ya. Walaupun sudah dibuat framework tetap ya, tetap kita harus menuliskan sebuah baris perintah atau kode program. Nah, untuk membuat sebuah MapReduce job atau sebuah project MapReduce job, kita itu butuh dependensi tambahan ya, butuh dependensi tambahan yang diperlukan agar ya tentunya nanti kita bisa memanfaatkan, kita bisa memanggil interface atau kelas yang disediakan oleh Hadoop. Nah, yang paling utama yaitu harus ada namanya Hadoop Core ya, Hadoop Core. Nah, kalau rekan-rekan yang sering coding Java, cari saja di Maven Dependencies ya. Nanti di sana ada website yang menyediakan semua dependensi. Kemudian nanti kita kita hanya butuh informasi tagnya, grupnya apa, artifact ID-nya apa, namanya apa, versinya berapa kayak itu kalau misalnya kita butuh library ketika menggunakan dependensi ya. Nah, dependensi ini agar kita lebih mudah range-nya ya atau menyusunnya ya, karena kalau tanpa build tool ini atau build framework, namanya juga build framework, build tool ya, berarti dia manfaatnya untuk untuk membuat kelas-kelas agar kita tidak satu persatu file Java-nya kemudian dia keluar var class. Iya, kalau hanya 1-2 is okay ya, nggak masalah, tetapi ini project otomatis nanti akan jauh lebih banyak lagi kelas yang dihasilkan. Dan namanya juga project, kita tidak semua dependensi buat sendiri. Nanti dependensinya ngambil dari sana sini, comot sana sini, kemudian kita gabungkan. Nah, ini ada dependensi yang bisa digunakan, namanya dependensinya ini ya, Hadoop Core. Kemudian kita butuh build tool atau build framework. Nah, ini yang lumayan terkenal, Maven atau Gradle ya. Maven atau Gradle. Nah, nanti kita akan menggunakan Maven. Selain ini ada yang tahu nggak build tool yang lain? Yang punya Java, yang sering digunakan di Java. Ada yang tahu? Hah? Wah, iya, karena ini yang yang baru. Sebenarnya ada lagi yang ada yang pernah menggunakan NetBeans nggak? Semua pernah ya? Loh, kok nggak tahu build toolnya yang digunakan apa? Itu, ya, kalau Anda menggunakan NetBeans, defaultnya itu menggunakan Apache AN. Ya, dia dari Apache juga, Apache AN ini. Apache AN. Build tool juga dia. Build tool, kemudian sama ya, kalau di Maven itu kita kan mendeklarasikan semua kebutuhan dependensi itu ada di pom.xml ya, tapi kalau di AN itu ada di ada di build XML juga kalau nggak salah, sama tagnya juga sama itu. Nah, padahal sudah menggunakan tapi ternyata itu dia build tool juga ya. Oke, tapi ya gitu ya, saya juga lumayan lama ya menggunakan NetBeans, tapi kalau
sekarang sih kalau misalkan buat yang ada interface-nya swing misalkan ya menggunakan NetBeans. Tapi kalau dia yang background service nggak ada tampilannya atau web gitu ya saya tidak menggunakan NetBeans gitu ya. Apalagi sekarang NetBeans-nya ya gitu ya dia sangat sangat bergantung sekali dengan JDK-nya. JDK-nya versinya sekian dia nanti nah, ini sekian, ini sekian, ini sekian gitu. Saya masih bertahan di NetBeans 8 gitu ya. Nah, apa kemudian untuk jadi ini build tool. Jadi nanti dia yang mengorganisir semua kode-kodenya kita sehingga nanti dibuatlah sebuah ini outputnya apa gitu ya. Sampai dari dia buildnya dari dia membuat kelasnya sampai dia buat file jar-nya. Nah, bagusnya lagi ya kalau Maven gitu loh. Kalau Maven, kenapa Maven atau Gradle juga ya kita cukup mendeklarasikan ininya aja, mendeklarasikan dependensinya. Lain halnya kalau NetBeans enggak ya kita ya harus diincludekan file fisiknya itu. Bukan bukan NetBeans tapi dari di build ke diincludekan. Nah, terus nanti, nah ini pakai IntelliJ ya, IntelliJ dia ya memang dia produknya JetBrains ya, lumayan banyak sekali dia. IntelliJ ini yang salah satu yang memang diperuntukkan untuk ini, untuk ya hampir seperti VS Code ya, dia beberapa plugins itu bisa ditambahkan di sana. Tetapi JetBrains juga dia punya punya produk-produk yang spesifik ya. Misalkan kalau untuk Python itu PCham misalkan. Kalau yang buat Java ya IntelliJ ya. Kalau di forum-forum mereka ya sering merekomendasikan ini menggunakan IntelliJ. Nah, nah ini sebenarnya ini ya yang pernyataan ini kemarin ada yang sudah mencoba menjalankan di lokal. Halo? Halo? Sudah ya menjalankan lokal ya. Nah, kalau yang ini kalau yang ini ya apa harusnya sih dijalankan di lokal juga nggak masalah gitu ya. Walaupun nanti ada masalah ini ya, warning aja bukan error, itu bukan error, hanya masalah permission di usernya. Di rekan-rekan ketemu error itu enggak, tapi enggak error itu. Nah, nah kalau ya memang normalnya harus di name node. Nah, di sini nanti untuk ke sana ya bisa menggunakan SCP, FTP ya. Terserah menggunakan apa agar bisa WinSCP juga bisa ininya di-upload di name node-nya gitu. Jadi harus di apa bisa di build jar. Nah, kalau kalau gampangnya lagi kalau misalkan sudah ada reponya ya, reponya menggunakan Maven ya sudah di name node diinstal Maven aja. Kemudian nanti komen mfn compile compile clean paket gitu nanti sudah dia buat otomatis kalau ada perubahan dia langsung di compile di sana nggak perlu SCP tapi langsung ininya di ini di di server di name node-nya. Oke, nah ini alurnya ya, alurnya. Jadi kita buat dulu tadi ya, implement method reducer sama mapper, terus buat buat jarnya ke fat jar, terus nanti kirim ke jar name node. Nah, kalau saya sih ini ya, kalau saya eh, setelah tulis kode program ya tentunya nanti kita harus proses debugging dulu ya. Kita pastikan dulu ini tidak ada error ketika dikasih input ini sesuai yang kita harapkan walaupun datanya masih sedikit.
gitu ya. Datanya masih sedikit. Nah, kemudian kalau misalkan sudah oke posisinya ya, kalau sudah oke posisinya, baru nanti kita bisa di fase ini, kirim jarnya ke name node, gitu. Jadi jangan langsung diupload dulu ke name node, jangan-jangan nanti masih error. Tapi pastikan di lokal dulu, baru nanti dijalankan. Seperti alurnya gini, ketika rekan-rekan mau membuat program sebelum dimasukkan di kontainer ya, menggunakan Docker atau yang lain, kan harus dipastikan dulu di lokal jalan kan ya, ya kan? Dulu di mata kuliah apa komputer awan, jadi harus dipastikan dulu di lokal jalan, oke, baru nanti dijalankan di apa lingkungan yang sesungguhnya. Baik, kalau sudah oke, dikirim jarnya ke name node ya. Berarti ini kan di eh, apa di mesin yang lain ya. Di mesin yang lain bisa menggunakan SSH untuk terhubungnya, FTP dan apapun itu, whatever. Kemudian dijalankan, kemudian cek hasilnya. Oke, nah kira-kira apa alurnya seperti itu. Nah, ini adalah ininya implementasi programnya ya. Tadi ini adalah base class MapReduce base ya. Ini terserah kelasnya, ini terserah kelasnya namanya apa. Ini terserah namanya kelasnya apa. Yang penting dia harus mengextend MapReduce. Nah, ini beberapa dependensi import yang dibutuhkan ketika kita memanfaatkan ini. Kalau ini terserah nama paketnya, tergantung dari rekan-rekan. Selain itu juga kita butuh interface mapper yang mana di sini parameternya ada long, text ya, ini ada parameternya. Ini untuk tipe data number ya, ini string, ini juga number. Oke. Kemudian kita instansiasi, di sini ada dua variabel, ada revenue table itu nanti nilainya, kemudian ada kotanya apa, teks. Nah terus, ini nih, ini adalah override method map yang harus kita implementasikan. Berarti nanti kita buat kodenya yang di sini. Ini nih yang harus butuh kreativitas dan skill programmingnya dibutuhkan. Itu untuk strukturnya, terus itu untuk yang tadi yang mapper ya. Terus untuk yang reducer, berarti di sini ini ya, di sini perlu sama. Ini terserah kelas namanya apa. Kemudian dia harus mengextend dari MapReduce base dan ini interface-nya gitu. Interface berarti dia nanti akan ada metode yang harus di override yaitu reducer. Reduce dengan beberapa parameter dan nanti kita coding di sini. Kita buat programnya di sini. Nah, karena dia ada parameter-parameter berarti nanti ini ada nilai balik ya, nilai balik yang akan dikonsum ya, ya tergantung siapa nanti yang yang mengkonsum ini. Nanti ini ada beberapa variabel yang telah disiapkan untuk menampung nilainya di iterator ini. Oke. Nah, ini untuk kelas mainnya. Untuk kelas mainnya ada beberapa konfigurasi, itu ada nama job name-nya di sini, nama job name-nya itu berarti terserah namanya apa, nanti disesuaikan, kemudian ada key dan value-nya. Key dan value nanti didefinisikan ke dalam kelasnya apa dan kelas-kelas baik itu kelas mapper, kelas combiner sama reducer juga. Terus dan juga untuk
input formatnya ya, input formatnya, dan terakhir dengan ininya, path-nya ya, karena nanti butuh folder tertentu yang digunakan untuk menampung. Nah, setelah itu baru nanti jalankan ini, job client run, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang apa, Maven-nya, untuk yang Maven-nya ini dia karena sebenarnya tidak hanya di IntelliJ ya, di NetBeans juga kita bisa membuat project Maven. Bisa project Maven artinya nanti build toolnya itu tidak menggunakan default an, tapi menggunakan Maven. Di NetBeans juga bisa, artinya kalau misalkan rekan-rekan apa sudah sangat ini ya, mahzab NetBeans gitu ya, nggak bisa, pokoknya saya ya nggak NetBeans nggak gitu ya, silakan menggunakan NetBeans nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ingin mencoba hal yang baru, boleh menggunakan ini. Nah, ini di bagian ini ada ininya, ada apa namanya, uh, view atau properti ya. Nanti tinggal dipilih Maven, terus nanti life cycle-nya mau ngapain. Di clean berarti nanti dihapus semua hasil compile-nya, kemudian kalau diinstal lagi nanti dia buat namanya file jar. Gitu ya. Ada tes compile gitu-gitu. Ini state-nya, life cycle-nya nanti yang bisa dipilih. Nah, kalau sudah nanti di run. Oke. Nah, setelah sudah dibuat jarnya, sebuah di jarnya, sebenarnya ini ya, sebenarnya langkah selanjutnya itu nanti bisa mengirimkan ya. Nanti untuk mengirimkan ya bisa menggunakan SCP, FTP, WinSCP juga bisa, yang kalau yang Windows ya. Kalau WinSCP juga bisa nanti kalau WinSCP berarti drag and drop, kalau SCP berarti nanti langsung menggunakan command line. SCP ini dia bisa ngupload, bisa download juga gitu ya. Berarti kalau ini ngupload yang di lokal, kemudian di folder tertentu di direkturnya Hadoop. Ya dipastikan sebelum SCP harus ya sudah SSH-nya sudah oke ya. Apa untuk connect-nya sudah oke, di ping sudah oke, di port yang 22 juga sudah oke, karena SCP ini menggunakan ya port 22. Oke. Nah, ini contohnya ketika posisinya sudah jalan ya, sudah jalan di ini, sudah jalan di sudah tercopy di Hadoop-nya, kemudian menggunakan komen Hadoop, perintah Hadoop jar, kemudian nama file jar-nya apa, dan nama ininya, dan nama main class-nya ya, main class-nya, kemudian ini folder input-nya dan folder hasilnya. Folder hasilnya. Nah, apakah harus plug seperti ini Pak? Enggak ya, Hadoop jar oke. Nah, ini untuk yang main class, ini sebenarnya bisa didefinisikan di file ini ya, di file pum.xml. Jadi kita nggak perlu nggak perlu memanggil nama main class-nya, tapi kita bisa langsung definisikan di pom.xml. Kemudian untuk folder input, nah folder input dia juga bisa spesifik nama filenya. Jadi kalau ada beberapa file, nanti bisa tidak folder, tapi nanti bisa spesifik file. Kemudian nanti outputnya akan diletakkan di mana. Nah, untuk yang khusus output, jangan lupa kalau sudah dia akan meng-create otomatis ya. Jadi sebelum dijalankan ini dihapus dulu outputnya. Oke. Jadi kalau misalkan ada error already exist for folder outputnya, jangan panik, tapi itu dihapus aja, beres. Oke, yang tentang pengodian ada yang ditanyakan mungkin? Ya.
nggak apa-apa mas, ya dicoba intelligence lah ya, nggak apa-apa. Jadi biar nanti variasinya banyak anda kemampuannya. Tapi ya apa, menggunakan yang lain bisa gitu, tapi kali ini silakan menggunakan intelligence aja. Jadi karena Maven kan itu build tool ya. IntelliJ kan itu hanya hanya editor yang memang dia sudah ada ininya, sudah ada apa? Sudah ada jembatan, sudah ada plugin untuk Maven tadi, sehingga ketika kita mau run ya tinggal dipilih life cycle-nya apa, sudah. Tetapi normalnya kalau kita tanpa file, tanpa IDE ya kita bisa juga menggunakan perintah mfn clean paket gitu, bisa menggunakan perintah, kan basisnya itu perintah itu sebenarnya Maven itu gitu. Ya kalau 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 sebenarnya mending yang menggunakan command line malah lebih cepat ya, yang sudah terbiasa. Tapi yang lain belum ya. Brian sehatkah Brian? Sahur nggak hari ini? Oh, sahur ya, oke. Nanti rencana mau buka keliling di mana Brian? Oh, di rumah. Loh, ini berarti sudah nggak di Malang ya? Atau memang rumahnya di Malang? Oh alah, oke oke. Oke. Nah, kita rencananya ini ada apa namanya? Kasus yang baru ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan apa word count untuk menghitung sebuah kata ya, menghitung kata-kata pada sebuah file kali atau di dalamnya ada kalimat, kita akan hitung. Kali ini kita akan apa ya? Akan memanfaatkan MapReduce untuk summarization ya, untuk menghitung ininya apa di sini kota untuk apa kota tertentu nanti jumlahnya berapa, nggak tahu, ini terserah ini jumlah apa ya, bisa pendapatan bisa apapun itu ya, nanti tinggal kasusnya seperti apa, anggap aja ini pendapatan gitu. Nah, yang pertama jelas formatnya harus berupa key dan value ya. Key-nya di sini apa, berarti Malang atau kotanya, kemudian ini ada Blembing itu kecamatan ya, kecamatan, kemudian sama value-nya berapa. Blembing ini bisa separatornya menggunakan strip. Blembing sama 500.000 ini adalah value-nya. Nah, berarti kita nanti akan apa? Akan ditotal semua masing-masing kotanya ya, dikelompokkan kotanya nanti dia ada berapa masing-masing jumlahnya. Oke. Nah, ini nanti harus dibuat dulu, jangan lupa dibuat dulu apa filenya ya, dibuat filenya, separatornya juga jangan lupa ya, ini menggunakan strip karena nanti ini akan di-define di programnya atau di kode programnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti. Ini adalah inputnya. Ini inputnya. Ini inputnya, ini ada banyak di sini ya. Ada banyak Jakarta dan segala macamnya. Kemudian dia akan di apa? Akan diolah oleh MapReduce. Terus nanti harusnya outputnya seperti ini. Jakarta ada berapa? Kota Jakarta, Malang, Surabaya ada berapa? Baik. Nah, ini implementasinya ya. Ini implementasi kodenya. Nah, berarti kan kita akan mengimplementkan ini. Oke. Ini kita akan coba implementasikan. Nah, kita di sini kita buatkan ini ya, buatkan sebuah print di konsol ya, biar nanti kelihatan line-nya ini maksudnya apa, kemudian apa ketika nanti
ketika di intinya itu untuk proses debugging biar kita tahu lah gitu ya. Nah ini dia akan dilakukan split dulu tadi line-nya atau barisnya ya, recordnya akan kita split dulu, kemudian di split nanti dia ada kota, sama kotanya kita trim biar nanti kalau ada karakter khusus space ya tidak masalah. Kemudian setelah itu di split lagi ya, karena tadi di sini ada kecamatan sama pendapatan. Nah ini kemudian nanti dia baru di split lagi gitu ya, diambil. Kalau sudah, laporkan ke kolektor tadi. Di sini ada objek namanya output ya, output. Kemudian di set kotanya ininya berapa, kotanya mana, kemudian revenue-nya juga pendapatannya. Jangan lupa dilakukan collect ya. This kota, this revenue, free table. Ini untuk yang mapper. Oke. Terus, nah ini untuk reducer. Untuk kelas interface reducernya. Nah kita implementasikan ini. Nah ini kita implementasikan, ini yang harus di coding. Nah ini dari reducer, kemudian ini ada sistem output inline biar nanti kita kelihatan. Nah ini dia akan di looping ya, akan di looping, semuanya akan di looping dan diambilnya, akan diambil value-nya berapa. Karena dia modelnya key dan value ya berarti menggunakan hashsnake ya, dia akan berpasangan. Dan dilakukan collect key sama ininya, outputnya. Dan ditampung ke dalam variabel sama ya, output collector. Nah ini contohnya ketika dijalankan nanti dia akan kelihatan. Oke, kira-kira seperti itu untuk ininya, untuk untuk programnya. Simple, gampang sih. Ada pertanyaan mungkin? Iya, Raka. Eh, Tergantung mau ngapain ini. Ya, 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 oh, Mas. Pokoknya gini Mas, pokoknya struktur datanya, inputnya itu harus berpasangan key dan value. Gitu. Nah, itu kan nanti berarti kalau misalkan seperti itu ya harus didefinisikan dulu Mas input. eh, Kalau misalkan terserah nanti ya di dalamnya itu inputnya mau langsung image atau raw datanya gitu ya. Pokoknya poinnya itu harus berpasangan key dan value-nya. Misalkan kalau inputannya berupa image, masih belum image, belum diraukan, ya berarti di dalam inputannya itu adalah mungkin alamat ya Mas, folder gitu ya. Ya, folder tertentu, kemudian di situ ininya. Jadi image ini ada di sini, image ini ada di sini, image ini ada di sini gitu. Nah, di dalam mappernya ya nanti gitu. Di dalam mappernya berarti nanti harus kalau menggunakan OpenCV ya cv2.imread gitu ya. Imread ada di mana, ngolahnya di situ. Gitu. Tetapi kalau misalkan ternyata raw datanya ya raw datanya. Intinya inputnya harus key dan value. Gitu. Jadi bisa nanti image-nya langsung atau raw datanya juga boleh kayak gitu. Ide yang bagus Mas. Kalau misalkan mau diimplementasi, tapi ya implementasinya yang lebih real Mas, masa hanya untuk menghitung yang nol yang buat apa? Iya, yang penting yang kalau map reduce ya namanya juga map ya, berarti harus berpasangan key dan value gitu. Oke, oke berarti sudah mulai paham ya ini terkait penggunaannya. Yang lain?
Oke, kalau belum, ini saya akan akan mencoba eh, mencoba ini tadi ya, kode yang tadi. IDE saya sudah kelihatan belum ya? Oke, berarti tadi ini adalah main kelasnya ya, eh, main kelasnya. Kemudian ini beberapa ada mapping ya, mapping untuk kelas mappernya, terus ada reducernya ya, revenue aggregator reducer sama mapper. Berarti kalau kita lihat kelas itu isinya, nah ini untuk yang map reducer yang mengimplement map tadi. Nah, ini dia digunakan untuk membaca per baris recordnya. Ini dibaca per baris, terus nanti kita olah di split. Nah, tadi kalau misalkan si Raka mau mau map reduskan atau mengolah datanya image ya di sini nanti. Kan hanya ada dua kelas ya, ini map sama reducer tadi. Tapi ya tidak semudah itu ya. Jadi nanti di sini bisa langsung imrate-nya di sini atau mungkin raw data raw metriknya yang di sini. Oke, nanti diolah di sini. Jangan lupa nanti ini ya di outputkan, di collect-nya. Collect-nya sama, dia key sama value-nya juga. Nah, terus itu adalah mappernya, terus sama reducernya. Kita lihat reducernya ini. Nah, setelah tadi sudah di collect, kemudian kita summary-kan ya. Itunya berapa, nilainya ditambahkan. Berarti kan ditambahkan ya. Kota ini ditambahkan ini, kota ini ditambahkan ini, terus di collect lagi, di outkan. Itu. Sebenarnya masih simple sih contohnya. Nah tadi yang Maven ya di sini. Dia ada clean, kemudian ada install ya tadi ya. Sorry, clean sama install. Gitu. Saya malah nggak seperti ini ya kalau jalan. Coba kalau di clean. Oke, ini clean ini dia akan harusnya menghapus ya, deleting ini. Deleting yang ada di folder target itu outputnya nanti dimasukkan sana. Terus install. Serut. Dia akan mengkopikan semua dependensinya ke dalam jarnya. Nah, ini saya ini pakai namanya ada dependensi sheet ya buat mempakit ininya. Nah dia installing bla 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 di sini ya. Kalau kita lihat targetnya di sini. Nah, ini di sini. Nah, kalau Maven itu yang paling penting itu Maven itu paling penting di sini sebenarnya. Jantungnya Maven ya ibaratnya. Ini ada di sini. Kita definisikan di sini. Nah, tadi harus butuh ini ya, Hadoop core-nya. Kemudian ada tambahan lagi Hadoop client-nya juga. Oke, kalau ini ketika create pertama nanti akan dibuatkan ya, ini akan dibuatkan juga dan tapi bisa disesuaikan. Terus, nah ini kalau yang build ini, dia untuk kebutuhan build. Ini kita bisa menambahkan informasinya, misalkan kita membuat sebuah version, jadi ketika nanti ketika kita build, nanti dia akan nambah versinya juga bisa seperti itu. Jadi untuk logging dan dimasukkan ke dalam manifest ya, manifestnya jar. Oke, nah kalau sudah berarti kita akan coba ya, nah ini maksud saya, jadi jangan langsung dieksekusi di
eh, name node-nya nanti udah dieksekusi sana error lagi ya. Jadi pakai ini. Oke, sebelum itu nah, ls dulu. Out, outputnya masih ya, berarti harus di rmn dulu outputnya, dihapus dulu. Nah kemudian nah ini kita jalankan. Kita jalankan. Oke. Nah yang saya maksud tadi ini nih, ini ada warning nih terkait apa ini, kalau ini call not locate file hidup metric please. Oke, nggak masalah ini. Aduh, udah terlanjur jalan nih. Udah selesai belum? Nah ini udah belum selesai. Oh, belum. Oke, sudah selesai ya. Kalau kita lihat ini adalah, coba kita search ini. Harusnya sih pakai log ya, tapi pakai ini nggak apa-apa. Kita lihat di ini. Nah ini adalah nih Jakarta. Nah ini kan dia akan membaca ini ya, baca per line ya, baca per line. Oke, misalkan kita di sini itu ada log enggak ya? Biar lebih rapih lagi, misalkan kita buat kayak gini aja. Final static logger slv pokoknya ini log sama dengan ini. Kita hanya pengen ini aja biar nanti tampilnya nggak menggunakan itu. Log manager apa nih kelasnya? Revenue mapper dot class. Nggak apa-apa, ini hanya warning unstable ini karena loggernya punya log versi ini dia di versi 1 bukan yang versi 2. Dia kalau di ini sudah apa namanya deprecated, tapi nggak masalah ini hanya deprecated. Oke, kemudian kita yang di sini diganti kayak gini, log info ini adalah isi dari line. Bisa nggak kayak gini ya, line. Oke. Oh nggak mau ya. Oke, nggak mau ya wis, berarti main kayak gini plus line. Nah ini nggak usah. Nah ini copy paste aja di ini juga reducer. Reducer. Oke, terus ini
ini juga ya. Nah ini ada triknya nih kalau di, mungkin ya sudah tahu lah rekan-rekan ya, ganti log.info set, nah kan cepet ya. Oke ini, oke kita compile lagi. Jangan lupa sebelum compile itu folder output-nya dihapus. Kemudian nah ini pakai ini maksud saya, event clean compile paket, dia nanti sama. Ya sudah ya, sudah. Terus kita jalankan set. Saya tuh kepikiran gimana cara melakukan streaming data ya. Jadi kalau ini kan by action ya. Jadi nanti ada streaming data. Nah ini sudah selesai. Kita lihat. Oke ini, nah ini privilege placement kayak gini. Yang saya belum tahu kenapa. Tadi mana yang ini adalah kayak gitu ya. Tadi apa sih teksnya bilangnya? Ini dari, ini adalah, nah ini maksud saya ini. Nah ini kan sama nih bentuknya loggernya. Nah kayak gini. Itu kira-kira untuk job sheet-nya ya, nanti silakan dicoba. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang terakhir ini.